بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Halo warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه على الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين، من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. Alhamdulillah, di pagi hari ini yang penuh berkah ini kita masih diberikan taufik, kesempatan, tolongan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bermajelis kembali dalam rangka memahami firman-firman Allah Subhanahu wa taala, menyelami dan mentadaburi. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Wafaqanallah jami'an. Di pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita sudah membahas beberapa pembahasan kurang lebih sebagai muqaddimah sebelum masuk ke tafsir surat Al-Fatihah. Di pekan yang lalu kita membahas bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, dan beribadah dengan Al-Quran itu tidak hanya sebatas membacanya saja. Naam, membaca itu adalah salah satu bentuk ibadah dengan Al-Quran. Namun tidak hanya sebatas itu saja. Kita diperintahkan untuk beribadah dengan Al-Quran, yaitu tingkatannya ada 5. Yang pertama, al-istima', menyimaknya, mendengarnya. Kemudian tilawah, membacanya. Kemudian al-hifz, menghafalnya. Kemudian at-tadabbur, mentadaburi, memahami dan merenunginya. Dan memang Al-Quran, salah satu tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk difahami. Kemudian yang kelima adalah mengamalkan. Jadi ketika kita beribadah dengan Al-Quran, maka jangan membatasi diri kita hanya sebatas menyimaknya saja atau membacanya saja. Naam, itu baik, itu harus tetap kita laksanakan dan kita jaga. Lalu rutin istiqomah untuk membacanya setiap hari. Namun jika Allah memberikan kelapangan, kesempatan, dan kemudahan untuk kita, maka tingkatkan ibadah kita dengan Al-Quran. Setelah membacanya, coba sedikit demi sedikit dihafalkan. Dan coba sebisa mungkin, maksudnya semampu kita, sebatas kemampuan kita, coba untuk memahaminya. Coba untuk memahami. Karena seperti kita sampaikan barusan, di antara tujuan Al-Quran diturunkan, itu tidak hanya sebatas dibaca di lisan saja, tapi juga difahami. Sebagaimana semua perkataan kita kalau bicara, tentu maksud kita berbicara adalah agar orang paham apa yang kita bicarakan. Tidak mungkin saat kita bicara, yang penting bicara saja. Yang penting ngomong saja. Uh, Tidak peduli orang paham atau tidak. Karena bicara itu adalah alat komunikasi. Supaya
difahami supaya saling memahami. Kalau pembicaraan di antara kita saja seperti itu, kalau kalam, ucapan kita saja seperti itu, maka kalamullah, Al-Quran, itu lebih utama. Lebih utama. Kalamullah Al-Quran itu diturunkan tidak hanya sebatas lafaz semata seperti itu yang hanya dibaca saja di lisan, tapi Al-Quran itu lebih berhak untuk difahami dari semua kalam makhluk. Kalamullah Al-Quran itu lebih berhak untuk kita fahami. Maka hendaknya sebisa mungkin kita berusaha untuk memahami Al-Quran kita sebagai seorang mukmin. Kita sebagai seorang mukmin, maka harusnya kita punya semangat ke arah sana. Karena sebagaimana Allah kabarkan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'min. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syifa, sebagai obat, penyembuh, wa rahmah lil mu'min, dan rahmat, bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Syifa wa rahmah lil mu'minin. Kesembuhan dan rahmat, obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Obat di sini, para ulama menjelaskan, obat di sini semua, obat dari semua permasalahan. Solusi dari semua permasalahan. Baik permasalahan-permasalahan yang sifatnya duniawi maupun permasalahan-permasalahan yang sifatnya ukhrawi. Baik penyakit-penyakit hati maupun penyakit penyakit fisik. Kalau kita tahu bahwasanya Al-Quran itu merupakan obat dan solusi dalam semua permasalahan kita, maka sudah selayaknya kita selalu berusaha mencari obat itu, mencari solusi itu. Dalam setiap permasalahan kita, kita selalu merujuk, mencari solusi. Yang Allah sudah memberikan solusi, yaitu Al-Quran. Dan metode seperti ini, maksudnya selalu berusaha untuk memahami apa yang kita baca, itu adalah contoh yang dicontohkan oleh para sahabat yang selayaknya kita meniru mereka. Sebagaimana Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, "Kana ar-rajulu minna idza ta'allama 'ashra ayat lam yatajawazhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal 'amala bihinna." Kana ar-rajulu minna, yaitu orang-orang dari golongan kami, maksudnya orang-orang di generasi sahabat. Ini yang cerita adalah Ibnu Mas'ud, generasi sahabat. Jadi beliau menceritakan para sahabat. Orang-orang di generasi sahabat. Idza ta'allama 'ashra ayat, jika mereka membaca 10 ayat, jika mereka belajar 10 ayat, lam yatajawazhunna. Mereka tidak berpindah ke ayat yang lain hatta ya'rifa, sampai mereka betul-betul mengetahui ma'anihinna, makna-makna dari 10 ayat itu. Wal amala bihinna, kemudian mereka amalkan makna dari 10 ayat. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW hendaknya menyontoh, meneladani generasi terbaik yang Rasulullah akui. Generasi terbaik dari umat ini, itu generasi pertama, para sahabat. Maka hendaknya kita mencontoh mereka. Jangan sampai, jangan sampai uh, kita disifati, jangan sampai kondisi kita disifati sebagaimana Allah mensifati kondisi orang-orang Yahudi. Allah mensifati orang-orang Yahudi atau kondisi orang-orang Yahudi dengan sifat yang sangat buruk.
Allah berfirman, "Matsalul ladzina hummilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara." Permisalan kondisinya orang-orang Yahudi, maksudnya alladzina hummilut Taurat, itu adalah orang-orang Yahudi yang diberikan Taurat kepada mereka, tsumma lam yahmiluha, akan tetapi mereka tidak mengambil manfaat sedikit pun dari Taurat itu. Permisalan mereka seperti apa? Allah berfirman, "Kamatsalil himar yahmilu asfara." Permisalan kondisi mereka itu sama persis seperti kondisi himar, keledai yang membawa kitab-kitab, membawa buku-buku. Himar adalah himar, keledai itu adalah keledai. Bagaimanapun juga, apapun yang kita letakkan di punggung keledai, entah itu buku, kitab yang sangat bermanfaat, atau barang apapun itu, mereka sama saja. Himar adalah himar, keledai adalah keledai. Maka mereka tidak bisa mengambil faidah, tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang mereka bawa. Maka jangan sampai sifat ini juga menimpa kita. Wal'iyadzubillah, semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. Maka hendaknya kita berusaha, berusaha untuk sebisa mungkin memahami makna dari Al-Quran yang kita baca. Dan juga Allah mensifati orang-orang yang hanya sekedar membaca tapi tidak paham itu dengan sifat yang buruk, yaitu dengan sifat ummi. Kata ummi itu sebenarnya seringkali di dalam bahasa kita kalau diartikan adalah buta huruf. Namun sebenarnya agak berbeda kata ummi dengan istilah buta huruf di dalam bahasa kita. Kalau di dalam bahasa kita buta huruf itu orang yang tidak mengenal baca tulis, tidak mengenal huruf, yaitu buta huruf. Namun ummi itu ada beberapa macam istilah ummi, tergantung konteksnya. Tergantung konteksnya. Naam, misalkan kalau Rasulullah itu disifati sebagai ummi, itu naam. Maksudnya beliau tidak mengenal baca tulis. Beliau tidak mengenal huruf. Meskipun ini bukan sifat tercela bagi beliau. Justru ini adalah menunjukkan mukjizat Al-Quran. Namun, lafadz ummi di dalam bahasa Arab itu juga bermakna yang lain, yaitu orang yang hanya sekadar bisa membaca tapi tidak paham maknanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 78, "Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya." Wa minhum ummiyun. Di antara mereka itu ada yang ummiyun, ummi, yaitu orang-orang apa? La ya'lamun al-kitab ila amani. Mereka tidak paham kitab yang diturunkan kepada mereka. Tidak paham kitab yang diturunkan kepada mereka. Ini sifat celaan. Ini sifat yang buruk bagi orang-orang kafir. Maka jangan sampai billah, jangan sampai sifat itu menimpa diri kita. Subhanallah jangan. Nah, di sana ada makna yang lain dari kata ummi. Kalau konteksnya adalah konteks fikih, maka nanti kita akan menemukan pembahasan eh, sholat jamaah, maka di sana ada istilah ummi. Kalau istilah ummi dalam konteks sholat jamaah itu adalah seorang imam yang membaca Al-Fatihah dengan cara yang tidak benar. Jadi imam kalau tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar dari awal sampai akhir itu disifati sebagai ummi. Ada lahan dalam bacaannya. Nah, itu sama-sama sifat tercela juga. Karena uh, ummi itu tidak layak sebagai imam. Jadi kalau orang yang bacaannya lebih baik, tidak sah sholat di belakang imam yang disifati dengan sifat ummi. Banyak lahan yang di dalam bacaan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Kalau dikatakan, misalkan ada yang Ustaz, uh, Al-Quran itu bukannya kalamullah. Kalamullah itu berarti sifat Allah. Dan sifat Allah itu maha sempurna. Maka bukankah tidak mungkin bagi kita
untuk memahami semua makna Al-Quran dari awal sampai akhir. Sahih, itu betul, 100% betul. Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah itu adalah bagian sifat dari Allah Subhanahu wa taala, dan sifat Allah itu maha sempurna. Maka tidak mungkin, selamanya tidak mungkin bagi seseorang untuk menguasai seluruh makna dari Al-Quran Al-Karim. Bahkan kalau kita perhatikan kitab-kitab tafsir, biasanya kitab-kitab tafsir itu ada penekanan dalam tema-tema tertentu. Ada genrenya. Ada yang cenderung fokus pada makna kata per kata. Ada kitab tafsir yang cenderung pada i'rab saja. Ada kitab tafsir yang fokus pada tadabbur saja. Ada kitab tafsir yang fokus pada balaghahnya saja. Atau ada juga kitab tafsir yang tematik, tafsir maudhu'i istilahnya. Sekarang sudah ada beberapa kitab tafsir maudhu'i, kitab tafsir berdasarkan tema-temanya. Ada juga kitab tafsir yang berusaha berusaha untuk mencakup semua tema dan pembahasan, namun tetap saja masih ada saja yang terlewat, masih ada saja yang uh, tidak disebutkan dalam kitab-kitab tafsir itu. Maka tidak heran kalau misalnya setiap kali kita mentadaburi Al-Quran, misalkan satu surat saja, Al-Fatihah saja. Kali ini, di majelis ini kita mentadaburi surat Al-Fatihah. Kemudian misalnya tahun depan kita mentadaburi surat Al-Fatihah lagi. Pasti ada faidah baru. Pasti ada pelajaran-pelajaran baru yang tetap bisa baru kita pahami. Jadi tidak mungkin dalam satu kesempatan, dalam satu kitab itu mencakup semua maksud dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat. Namun bagaimanapun juga mala yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Apapun yang tidak bisa kita gapai dengan sempurna, maka bukan berarti kita tinggalkan seluruhnya. Tidaknya, tidaknya apa yang sering kita baca itu kita pahami. Misalkan Al-Fatihah. Al-Fatihah paling minimal dalam satu hari satu malam itu 17 kali kita baca. Paling minimal dalam sholat kita yang wajib. Paling minimal itu sudah sangat sering kita baca. Seandainya kita tidak paham. Nah, misalkan kalau kita tidak paham sekalipun sebenarnya kita sudah sah sholat itu. Ya, sah. Namun bukankah suatu bentuk kekurangan bagi kita, suatu bentuk kekeledoran bagi kita. Kalau misalkan kita tidak berusaha untuk memahami tauhid Allah Jalla, maka sangat selayaknya kita untuk berusaha memahami semampu kita, semaksimal mungkin. Allah jami'an. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Sebagaimana kita sebutkan nama-nama Al-Fatihah di pertemuan yang lalu, ada beberapa nama yang kita sebutkan. Ya kan Allah, semoga masih ingat. Di antara nama yang kita sebutkan, di antara nama-nama Al-Fatihah adalah Ummul Quran atau Ummul Kitab. Dan kita sebutkan di pertemuan yang lalu, biasanya kebiasaan orang Arab jika menyebutkan sesuatu yang menjadi rujukan utama, sumber utama, maka akan disebut dengan istilah induk, um. Maka Al-Quran, maka Al-Fatihah itu demikian. Sebenarnya Al-Fatihah itu ringkasan dari semua pembahasan di dalam Al-Quran. Sebenarnya pembahasan-pembahasan di dalam Al-Quran itu apa saja sih? Tema-tema pembahasan di dalam Al-Quran itu setidaknya, paling tidak itu ada 5. Tema pembahasan di dalam Al-Quran, paling tidak itu ada 5. 5 itu apa saja? Mungkin ada yang bisa menyebutkan. Yang paling pertama, yang pasti adalah At-Tauhid, Aqidah. Tema pembahasan yang utama dalam Al-Quran yang paling pertama adalah pembahasan Tauhid atau Aqidah. Kemudian yang kedua adalah pengkabaran tentang
hari akhir, kehidupan akhirat, dari awal sampai akhirnya. Kemudian tema pembahasan yang ketiga yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah syariat, yang kaitannya dengan fikih, baik ibadah, muamalat, munakahah, jinayat, jihad, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah pengkabaran tentang kisah umat-umat terdahulu yang bisa kita ambil pelajaran. Dan yang kelima adalah pengkabaran tentang surga dan neraka. Balasan baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan balasan buruk bagi orang-orang kafir dan fajir. Wafaqanallah jami'an. Setidaknya ada 5 tema utama yang dibahas di dalam Al-Quran. Dan itu semuanya juga terangkum di dalam surat Al-Fatihah. Itu semuanya terangkum di dalam surat Al-Fatihah. Misalkan apa? Tauhid, aqidah. Dari sejak awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu semuanya dari awal sampai akhir itu akidah. Akidah baik akidah yang konteksnya adalah uluhiyah atau peribadatan. Di sana mulai misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita memohon taufik, keberkahan, dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada tauhid uluhiyah, kemudian juga ada tauhid asma wa sifat, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian Alhamdulillah Rabbil Alamin, ada rububiyah di sana. Kemudian Allah Jalla Malik Yaumiddin juga rububiyah. Di sana semua dari awal sampai akhir itu mengandung makna tauhid. Kemudian juga ada isyarat di sana tentang pengkabaran hari akhir, kehidupan akhirat. Padahal firman Allah Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Berarti di sana hari akhirat. Dan di sana ada eh, tema syariat, pensyariatan. Di sana mana tema pensyariatan? Diisyaratkan di firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu merupakan isyarat pada perkara syariat. Kemudian kisah-kisah umat terdahulu yang kita bisa ambil pelajarannya, yaitu pada ayat terakhir, Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu para nabi dan rasul dan orang-orang soleh, para syuhada, ghair maghdubi alaihim, orang-orang Yahudi, uh, waladhdallin, orang-orang Nasara, dan yang semisal mereka, orang-orang kafir. Ini pengkabaran kisah umat-umat terdahulu yang bisa kita ambil pelajaran. Sedangkan tema yang terakhir adalah uh, Darussalam wa Darul Bawar, itu balasan baik untuk orang yang beriman dan balasan buruk untuk orang-orang kafir. Maka juga diisyaratkan ada firman Allah, Iyyaka na'budu wa afan, pada firman Allah Maliki Yaumiddin. Semoga Allah selalu memberikan taufik pada kita semua. Baik, kita mulai membahas sekalian dan ikhwas sekalian dengan al-isti'adah, bahasan isti'adah. Ini nampaknya sudah lumayan banyak yang hadir. Kita mulai dengan bahasan al-isti'adah. Apa yang dimaksud dengan al-isti'adah? Al-isti'adah terkadang juga disebut dengan at-ta'awudz. Isti'adah, ta'awudz. Yaitu ucapan kita untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan yang biasa kita ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu
billahi minasyaitonir rajim. Secara umum, makna dari isti'adzah itu insya Allah kita semuanya tahu. Maknanya adalah aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, itu terjemah sebagai makna secara umum. Itu tidak salah. Karena a'udzu maknanya adalah asta'idu. A'udzu maknanya adalah asta'idu. Aku memohon perlindungan. Aku memohon perlindungan billahi. Bi di sini adalah harf. Ya kan Ibu kan? Bi adalah harf. Ketika kita belajar bahasa Arab di kelas-kelas bahasa Arab, kita paham bahwasanya kata di dalam bahasa Arab itu ada 3 macam. Ada kata ism, ada kata fi'il, dan ada kata harf. Harf. Harf itu adalah kata bantu. Harf di sini maksudnya adalah harf yang punya makna. Harf itu adalah kata bantu yang melengkapi susunan kalimat agar makna dalam susunan kalimat itu menjadi jelas. Kata bantu itu kalau berdiri sendiri tidak bisa difahami maksudnya. Berbeda dengan ism, misalkan qalam, pena. Oh, kalau misalkan disebutkan qalam, pena, kita tahu pena itu yang mana. Kemudian kitab, itu ism juga. Nah, kalau disebutkan kitab saja, kitab, maka kita tahu dan paham, oh, kitab, maksudnya kitab itu apa? Bentuknya seperti apa? Langsung tergambar di benak kita. Demikian juga kalau fi'lun, kata kerja. Kata kerja, ketika disebutkan kata kerja, misalkan yadhabu, sajada, roka'a, maka kita langsung paham bahwasanya itu menceritakan suatu kejadian yang dilakukan. Jadi kalau ism dan fi'lun itu bisa langsung difahami maknanya. Tapi kalau harf, harf itu adalah kata bantu. Seandainya dia disebutkan sendiri saja, maka tidak bisa difahami maksudnya. Bi misalkan, bi apa diartikan apa? Bisa diartikan dengan, pada umumnya diartikan dengan, atau kepada, seperti di isti'adah ini. Tapi kalau misalkan hanya kata itu saja yang kita sebutkan sendiri, maka tidak bisa dipahami maksud. Maka biasanya harf itu menjadi pelengkap dalam susunan kalimat. Dan biasanya beberapa fi'lun, biasanya beberapa kata kerja itu membutuhkan perantara huruf. Biasanya fi'lun atau kerja itu membutuhkan perantara huruf seperti kata a'udzu di sini. A'udzu bi. Itu normalnya demikian. A'udzu bi. Tidak bisa langsung a'udzullah, tapi a'udzu bi. Saya berlindung kepada. Saya berlindung kepada Allah. A'udzu billah. Itu makna bi. Sedangkan lafzul jalalah yaitu lafaz Allah itu dari kata al-ilah yang artinya al-ma'bud, yang disembah. Allah adalah salah satu nama dari sekian banyak nama-nama Allah yang mulia, yang indah. Dan lafaz Allah itu adalah nama nama Allah yang khusus hanya untuk Allah saja. Tidak boleh dinisbatkan kepada yang lain. Kemudian nama Allah, lafzul jalalah Allah itu juga nama Allah yang paling mulia, yang paling afdol, yang paling utama. Dan semua nama itu merujuk ke nama ini. Semua nama itu menunjuk ke nama ini. Maka lafaz Allah itu menunjukkan alam, ism alam, nama zatnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga menunjukkan sifat Allah yaitu ma'bud, yang disembah, satu-satunya yang berhak disembah. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah yaitu zat yang satu-satunya yang berhak disembah.
A'udzu billahi dari siapa? Minasyaiton. Syaitan. Syaitan itu siapa? Pengertian syaitan secara simple, ya, secara mudah. Syaitan adalah setiap makhluk Allah yang mengajak kepada keburukan. Setiap makhluk Allah yang mengajak kepada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada maksiat, itu adalah syaitan. Makanya tidak heran kalau di dalam surat An-Nas bahwasanya syaitan itu disebutkan jenisnya tidak hanya dari golongan jin saja. Ya atau ya? Dan di sana disebutkan apa? Eh, berlindung kepada siapa? Katakanlah, aku a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Rabbnya umat manusia. Malikin nas. Penguasa umat manusia. Ilahin nas. Sesembahnya umat manusia. Min dari siapa? Dari apa? Berlindung dari min syarril waswasil khannas. Dari bisikan yang membisik-bisikkan di dalam hati. Siapa yang membisik-bisikkan di dalam hati? Min syarril waswasil khannas. Minal jinnati wan nas. Yaitu dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Jadi syaitan itu sebenarnya bukan nama dari jenis makhluk, bukan. Syaitan itu bukan nama dari jenis makhluk, tapi merupakan sifat. Setiap yang berusaha menyesatkan orang lain, setiap yang berusaha menggelincirkan orang baik dari jalan kebenaran, maka itu disebut syaitan. Kan di sana ada syayatin al-jin wa syayatinul ins. Ada syaitan dari golongan jin dan syaitan dari golongan manusia. Kemudian di sini syaitan itu disifati dengan sifatnya yang melekat pada dirinya, selalu melekat pada syaitan, yaitu ar-rajim, yang terkutuk. Karena ini sifat warisan ini. Sifat warisan dan uh, syaitan yang pertama itu adalah ifrit, ifrit, iblis, ifrit yang telah menggoda Nabiuna Abuna Adam alaihi salam wa ummuna Hawa, yaitu Nabi Adam dan Sayyidah Hawa. Ketika iblis yang pertama kali menggoda iblis Ifrit itu yang pertama kali menggoda Nabi Adam dan Hawa, itu adalah syaitan yang pertama. Dan syaitan setelahnya itu mewarisi sifatnya. Ya, sama persis. Mewarisi sifatnya, keburukan-keburukan, dan mewarisi laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rajim, yang terkutuk. Semoga Allah selalu melindungi kita semua ya, dari godaan syaitan yang terkutuk. Ini makna umum dari al-isti'adzah. Apa keutamaan kita membaca isti'adzah? Pemahaman sekalian. Keutamaan kita membaca al-isti'adzah bisa kita pahami dari betapa kuasanya Allah dalam mentakdirkan segala sesuatu. Dan ketika kita tahu persis, Allah mentakdirkan segala sesuatu dalam semua kejadian dan urusan makhluk. Dan Allah telah mentakdirkan baik dan buruk. Allah juga telah mentakdirkan musuh untuk kita semua. Wala tattabi' syaitan, inna syaitana lakum aduwwun mubin. Janganlah mengikuti jalan syaitan, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian.
Ketika Allah sudah mentakdirkan, menetapkan bahwasanya syaitan itu adalah musuh utama kita, musuh yang paling nyata bagi kita, maka bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, umat Islam, umat yang beriman, adalah memberikan solusi bagaimana cara kita menghadapi musuh utama kita. Bagaimana cara kita melindungi diri kita, orang-orang dekat kita, keluarga kita, harta-harta kita, dan semua hal yang kita miliki dari musuh-musuh kita. Bagaimana cara kita melindungi? Tinggal kita adukan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena Allah lah yang menguasai seluruh makhluk, semuanya tidak terkecuali, termasuk syaitan. Syaitan itu adalah dalam kuasa Allah. Apakah? Naam, sahih. Syaitan itu adalah musuh kita. Apakah kita bisa mengandalkan kemampuan kita yang terbatas ini untuk menghadapinya? Kalaupun bisa, maka buang-buang tenaga. Kalau ada cara yang lebih mudah, mengapa tidak? Ibaratnya, saya pernah menyebutkan ibaratnya, kalau misalkan ada seseorang ingin melewati suatu daerah dan dia tidak ada jalan kecuali hanya satu jalan saja untuk menyeberangi suatu daerah. Hanya satu jalan saja. Sedangkan di satu jalan itu dijaga oleh anjing galak misalnya. Anjing ini sangat galak sekali. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang itu? Apakah dia berusaha keras untuk menghadapinya face to face seperti itu? Kalaupun dia mampu, maka buang-buang waktu dan tenaga. Cara yang paling mudah adalah kita minta tolong saja kepada majikan anjing itu tadi. Tolong nggak anjingnya ini diurus. Tolong anjingnya ini diamankan. Karena saya mau lewat. Itu cara yang paling mudah bagi kita. Maka Allah memberikan solusi dalam permasalahan kita. Ini bentuk rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Astagfirullahaladzim. Baik. Kita ini tadi kita bahas isti'adah. Karena kenapa? Karena memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum memulai membaca Al-Qur'an untuk membaca isti'adah. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Jika engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka apa? Ista'id. Maka mohonlah perlindungan. Ista'id billah. Mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala minasyaitonir rajim. Dari syaitan yang terkutuk. Itulah kenapa kok kita bahas pertama adalah al-isti'adzah. Namun, apakah isti'adzah itu bagian dari ayat Al-Fatihah? Oh, ada kalian. Halo? Masih ada orang? Apakah isti'adzah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu bagian dari Al-Fatihah? Bukan. Bukan. Sepakat semuanya. Bukan Ustaz. Naam. Lalu apa hukum membaca isti'adzah? Apa hukum membaca isti'adzah? Membaca isti'adzah itu hukumnya sunnah menurut jumhur. Mayoritas ulama, hampir semua ulama menuturkan bahwasanya membaca isti'adzah dalam setiap perkara-perkara baik kita itu hukumnya sunnah. Termasuk juga sebelum membaca Al-Quran, itu hukumnya sunnah. Apakah ada pendapat yang lain? Sahih, ada pendapat yang lain. Pendapatnya siapa? Pendapatnya Dawud Al-Zahiri. Mungkin
ibu-ibu yang belajar di Majelis Mudarasah di Senin malam dengan saya, eh, beberapa kali mendengar nama ini dan beberapa kali juga eh, menyimak dari saya peringatan-peringatan dari ulama terkait dengan Dawud al-Zahiri dan madhabnya yaitu madhab Zahiri. Yang kadang cenderung bisa dikatakan dengan istilah kita cenderung nyeleneh dan seringkali menyelisihi pendapat empat madhab, yaitu pendapatnya Dawud al-Zahiri. Dan sayangnya, naam, kalau secara penamaan madhab Zahiri itu sekarang sudah tidak ada. Namun sebenarnya masih ada yang mengikutinya. Beberapa orang, segelintir orang, beberapa dai, beberapa ustadz, sadar maupun tidak sadar, itu terkadang satu dua itu ada yang mengikuti pendapatnya Dawud al-Zahiri, Ahlul Zahir. Ahlul Zahir atau Dawud al-Zahiri itu berpendapat masanya membaca ta'awud itu hukumnya wajib. Mereka alasannya karena di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id." Fasta'id itu perintah, maka perintah itu menunjukkan kewajiban. Tapi mayoritas ulama tidak berpendapat demikian. Wafaqanallah jami'an. Begitu melihatnya. Baik. Sebenarnya membaca isti'adzah ini dianjurkan tidak hanya sebelum membaca Al-Quran. Naam, di dalam firman Allah tadi, wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau hendak membaca Al-Quran, ini konteksnya sebelum membaca Al-Quran. Namun, di dalam ayat-ayat yang lain, Allah juga menganjurkan kepada kita semuanya untuk memohon pertolongan, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, isti'adzah. Sebagaimana misalkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billahi innahu samiun alim." Di dalam surat Al-A'raf. Imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun, jika syaitan berusaha untuk menggelincirkan engkau, maka fasta'idz billahi, mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu samiun alim. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kemudian juga ketika ada perselisihan, maka Allah juga berfirman, "Qul Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika Rabbi an yahdurun." Katakanlah, "A'udzu bika," aku berlindung kepadamu wahai Allah, min hamazati syayatin, dari bisikan-bisikan syayatin, wa a'udzu bika Rabbi an yahdurun, dan aku berlindung kepadamu wahai Rabbku dari kehadiran mereka. Wafaqanallahu jami'an. Jadi membaca isti'adzah itu dianjurkan tidak hanya saat sebelum membaca Al-Quran, tapi dalam setiap perkara yang kita ingin perlindungan dari syaitan. Misalnya ketika masuk rumah, ketika keluar rumah, ketika anak kita hendak keluar rumah, anak kecil misalkan. Anak kecil biasanya paling sering anak kecil itu terkena ain. Maka kita doakan terlebih dahulu. Wa'idzuka bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, kemudian ditiupkan di ubun-ubunnya, misalkan seperti itu. Juga tidak asing bagi kita misalkan ketika suami istri hendak berhubungan, misalkan, juga dianjurkan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah majannibna, Allah jauhkanlah kami dan anak keturunan kami minasyaitonir rajim. Dan seterusnya. Wafaqanallah jami'. Jadi al-isti'adzah itu dianjurkan tidak hanya sebelum membaca Al-Qur'an. Nah, khusus untuk membaca Al-Quran, ada perintah tersendiri yang khusus. Maka sangat dianjurkan sebelum membaca Al-Quran untuk membaca isti'adzah. Dalam semua konteks membaca Al-Quran. Bahkan termasuk di dalam sholat. Di dalam sholat. Kapan kita membaca isti'adzah di dalam sholat?
yaitu sebelum atau setelah membaca doa istiftah, kalau membaca istiftah atau iftitah, sebelum membaca basmalah. Basmalah hanya Al-Fatihah. Di rokaat pertama saja anjurannya, sunnahnya di rokaat pertama saja atau di semua rokaat. Yang paling ditekankan dan ditegaskan kesunahannya adalah di rokaat pertama. Namun menurut ulama Syafi'iyah itu juga dianjurkan di setiap rokaat sebelum membaca Al-Fatihah. Maka kita membaca isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Begitu Ibu ya. Fatrallah jami'ah. Nah, normalnya bagi kita membaca ta'awud itu sebelum, ya atau ya, sebelum membaca Al-Fatihah, sebelum melaksanakan apapun. Jadi sebelum. Apakah ada yang mengatakan bahwasanya membaca Al-Fatihah itu ya syariatnya itu setelah selesai membaca Al-Qur'an, setelah selesai mengerjakan amalan ya amalan ibadah, amalan sholih. Apakah ada yang mengatakan demikian? Nah, ada tetap yaitu Dawud Al-Zahiri. Dawud Al-Zahiri berpendapat demikian. Ah, namun jumhur ulama bahkan dari semua madhab selain Dawud Al-Zahiri itu berpendapat bahwasanya isti'adzah itu dibaca sebelum memulai membaca Al-Quran, sebelum memulai amalan. Karena kalau diperhatikan perintah Allah, misalkan dalam konteks membaca Al-Quran tadi, wa idza qara'ta, wa idza qara'ta, idza, idza itu merupakan dzaraf. Zaman, idza itu merupakan keterangan waktu lil mustaqbal, untuk yang akan datang. Jadi termasuk faedahnya kata ida itu bisa merubah waktu fi'lun madin menjadi untuk yang akan datang. Fi'lun madin itu sebenarnya menunjukkan waktu yang lampau. Tapi kalau fi'lun madin diawali ida, maka akan berubah waktunya menjadi yang akan datang. Naam di dalam ayat tersebut wa idza qara'ta. Qara'ta. Qara'ta itu fi'lun madin. Fi'lun madin itu aslinya menunjukkan waktu yang lampau. Namun sebelumnya ada idza. Sebelumnya ada idza. Maka maksudnya adalah jika engkau hendak membaca Al-Quran. Berbeda dengan Dawud Al-Zahiri. Dia mengatakan bahasanya qara'ta ini fi'lun madin. Qara'ta ini fi'lun madin. Dan sebelumnya ada fa. Fa itu lihat ta'qib setelahnya. Berarti setelah selesai. Baru membaca isti'adzah. Tapi tidak. Ya, menurut mayoritas ulama selain Dawud Al-Zahiri, maka membaca isti'adzah itu sebelum memulai baca Al-Quran, sebelum memulai amalan-amalan baik kita. Rahmanallah aja. Baik. Persis sebenarnya seperti perintah Allah untuk berwudu sebelum sholat. Perintahnya bagaimana? Wa idza qumtum ila sholati. Wa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum dan seterusnya. Jika kalian hendak mendirikan sholat, maka basuhlah wajah, tangan, dan seterusnya. Berwudu. Apakah ada dari kita yang berwudu itu setelah selesai sholat baru wudu? Kan enggak, ya atau ya? Maka sama persis seharusnya. Kalau di sana, wa idza qumtum ila sholati, maka fa idza qara'tal Qur'an, maka sama harusnya sebelumnya. Gitu ya, Bu ya. Wafaqanallah jami'an. Nah, makanya banyak sekali dari ulama yang mewanti-wanti kita dari uh, mazhab zahiri dan pendapat-pendapatnya mazhab zahiri. Wafaqanallah. Semoga Allah berikan taufik pada kita semua. Baik, lafaz ta'awud. Lafaz ta'awud itu apakah hanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim? Halo, redaksi. Redaksi ta'awud atau isti'adzah itu apakah hanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim? Maka jawabannya tidak. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu disebutkan banyak redaksi. Pertama hanya a'udzu billah saja.
Atau tadi kita sebutkan a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim seperti di dalam ayat sebelum membaca Al-Qur'an tadi. Atau misalkan di dalam beberapa hadis disebutkan beberapa riwayat. Misalkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq atau a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha huwas samiul 'alim. Banyak redaksinya. Maka tidak hanya lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini pembahasan seputar al-isti'adzah. Hal min soal, ada pertanyaan? Baik, Masih ada kan Ibu? Tidak ngantuk kan Ibu ya? Shalom Ini Ustaz. mungkin nggak terlalu interaktif seperti biasanya. Khawatirnya ini pagi-pagi habis sahur ngantuk. Nggak ngantuk mudah-mudahan Ibu ya? Shalom enggak? Tenang aja. Subhanallah. Biasanya kan kalau majelis mudarasah juga malam, biasanya juga melawan ngantuk juga. Berarti sudah terbiasa lah melawan ngantuk. Subhanallah. Berikutnya kita masuk ke bahasan basmalah. Basmalah yaitu lafaz Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha. Sebelum kita bahas maknanya, kemarin sempat kita singgung sekilas apakah basmalah ini termasuk ayat. Maka kemarin kita sebutkan kalau pertanyaannya apakah ini termasuk ayat? Iya, ini adalah salah satu ayat di dalam Al-Qur'an. Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu di dalam surat An-Naml itu disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu semua ulama sepakat. Naam, di dalam surat An-Naml itu adalah lafaz basmalah. Itu bagian dari Al-Quran. Semua ulama sepakat. Namun dalam pembahasan Al-Fatihah, apakah basmalah itu ayat dari Al-Fatihah, salah satu ayat atau ayat pertama dari Al-Fatihah? Maka di sana ada beberapa pendapat. Kita akan kemarin sebutkan Ibu ya. Subhanallah jami. Taib. Jadi pendapat ini ah, di sana ada ahlul qiraah, ulama qiraah dan fuqaha. Ulama qiraah terbagi menjadi dua pendapat, demikian juga dengan para fuqaha, ulama fikih. Terbagi menjadi dua pendapat. Para qurra atau ulama qiraah dari kalangan qurra Makkah dan Kufah, maka hmm, mereka mengatakan bahwasanya Al-Fatihah itu adalah bagian dari Al-Fatihah, ayat pertama dari Al-Fatihah dan bagian dari semua surat, tidak hanya Al-Fatihah saja. Ini pendapat ulama qiraah dari Makkah dan Kufah. Jadi basmalah itu merupakan ayat pertama dari surat Al-Fatihah dan semua surat di dalam Al-Quran. Dan pendapat ini juga dinisbatkan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan juga salah satu pendapatnya Imam Ahmad, salah satu riwayat dari Imam Ahmad itu juga menyebutkan demikian. Jadi Al-Fatihah, Basmalah itu merupakan ayat dari surat Al-Fatihah, ayat pertama surat Al-Fatihah dan ayat pertama dari semua surat di dalam Al-Quran. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, yaitu pendapatnya qurra, ahli qiraah atau ulama qiraah dari Madinah, Basrah, dan Syam. Mereka berpendapat bagaimana? Bahwasanya basmalah ini bukan ayat dari Al-Fatihah dan bukan ayat pertama dari setiap surat. Nah, ini pendapat ulama qiraah dari mana? Dari Madinah, Basrah, dan Syam. Al-Fatihah, basmalah bukan ayat pertama dari surat Al-Fatihah dan semua surat di dalam Al-Quran. Dan pendapat ini dinisbatkan juga kepada fuqaha, di antara fuqaha yang
berpendapat dengan pendapat ini juga adalah Abu Hanifah, kemudian Al-Imam Malik. Makanya tidak heran kalau di dalam tata cara salatnya mazhab Maliki itu Al-Fatihah itu langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada basmalah misalnya. Kemudian juga ini sebenarnya juga salah satu riwayat Imam Ahmad itu juga ada yang menyebutkan pendapat ini juga. Jadi Imam Ahmad itu sebenarnya kalau kita pernah mempelajari madhabnya Imam Ahmad itu pendapatnya banyak. Riwayat pendapat dari Imam Ahmad itu banyak. Kadang itu dalam satu permasalahan bisa sampai 2, 3, atau 4 riwayat dari Imam Ahmad. Berbeda dengan Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i itu masyhur dengan qaul qadim dan qaul jadid, tapi tidak dalam semua permasalahan. Ada qaul qadim, pendapat lama, ada qaul jadid, pendapat baru, tapi tidak dalam semua permasalahan. Adapun Imam Malik ya satu pendapat. Imam Abu Hanifah pendapatnya satu, tapi biasanya ashabnya, teman-temannya itu biasanya punya ikhtiarat, punya pendapat masing-masing, karena sebagaimana kita pelajari di Majelis Mudarasah di Senin malam, pernah kita sebutkan bahwasanya mazhab Hanafi itu pembentukannya paling unik, tidak seperti mazhab-mazhab yang lain. Jadi dibentuknya itu bersama, kumpulan beberapa ulama dalam bidangnya masing-masing, sidik bersama, berdiskusi bersama. Makanya tidak heran kalau di sana ada yang dikenal dengan pendapat Imam Abu Hanifah menjadi pendapat resmi di dalam mazhab, dan terkadang beberapa teman-temannya juga mempunyai pendapat berbeda. Wassalamualaikum. Ini terkait dengan basmalah. Apakah dia bagian dari Al-Quran atau tidak? Apakah dia bagian ayat dari Al-Fatihah atau tidak? Apakah basmalah itu ayat pertama dari setiap surat atau tidak? Meskipun demikian, para ulama tetap bersepakat bahwasanya Al-Fatihah itu jumlahnya 7, sebagaimana kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Ketika para ulama menyebutkan dan sepakat bahwasanya Al-Fatihah itu jumlah ayatnya 7, kalau yang berpendapat basmalah itu bukan ayat yang pertama, maka ayat yang terakhir itu terbagi menjadi 2 ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu ayat ke-6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu ayat ke-7. Begitu Ibu ya. Wafaqqanallahu jami'an. Baik, wafaqqanallahu jami'an. Kita bahas sedikit demi sedikit tentang basmalah. Wafaqqanallahu jami'an. Umat sekalian, kalau misalkan ada mushaf terjemah, maka digunakan tidak masalah. Tidak mengapa sebagai alat bantu kita untuk belajar dan memahami. Karena bagaimanapun juga, memang namanya tafsir itu tidak sebatas terjemah. Tafsir itu tidak hanya sebatas terjemah. Namun, karena kita sebagai orang non-Arab, maka mungkin eh, cara untuk mencapai tafsir itu mungkin kita harus melewati tarjamah dulu. Harus melewati tarjamah dulu. Jadi kalau kita tahu tarjamah itu akan sangat lebih mudah untuk mentadaburi. Meskipun tarjamahan itu tidak mewakili semua kandungan makna. Gitu ya. Dan juga tarjamah itu, tarjamah Al-Quran maksudnya, tarjamah Al-Quran itu tidak ada yang terjemah harfiah, tidak ada terjemah letterlek, tidak ada. Terjemah Al-Quran itu hanya bisa diterjemahkan dengan cara terjemah tafsiriyah, terjemah berdasarkan tafsir. Jadi sebenarnya itu adalah ringkasan yang merujuk kepada tafsir-tafsir yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat terjemah, maka maknanya apa? Biasanya diterjemahkan dengan aku berlindung apa? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demikian, betul demikian. Dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Tapi coba kita pahami sedikit demi sedikit. Lafaz bis
Mi. Bismi. Bi, kita tadi sudah sempat menyebutkan bi itu harf. Kata huruf. Kata huruf yang seringkali dijadikan sebagai perantara. Wafaqanallah jami'an. Kalau bismillah dengan nama Allah, seharusnya kalau terjemah letternya demikian ya atau ya? Dengan nama Allah. Maksudnya dengan nama Allah ini gimana? Bagaimana? Para ulama menjelaskan maksudnya bismi. Bismillah itu adalah aku memulai amalan dengan memohon pertolongan dan memohon keberkahan kepada Allah dengan perantara nama-nama Allah. Itu maksudnya. Maksudnya bismillah ketika kita memulai amalan. Apapun, misalkan kita membaca Al-Quran atau setiap amal baik apapun, kita mengucapkan bismillah. Maksudnya bismillah, kita mengucapkan bismillah itu apa sih? Dengan nama Allah. Apa maksudnya dengan nama Allah? Nggak bisa dipahami kalau seperti itu. Maksudnya adalah saya memulai amalan ini dengan memohon pertolongan dari Allah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah perantara nama-nama Allah. Bisa difahami maksud saya Mas sekalian? Halo? Pelan-pelan, Ustaz. Ya, Ustaz. Bagaimana? Pelan-pelan, Hafiz. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Pelan-pelan asal selamat. Astagfirullah. Jadi bismillah tadi maksudnya bagaimana? Aku memulai amalan ini dengan Aku memulai amalan ini dengan pertolongan dengan memohon pertolongan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah. melalui wasilah atau perantara nama-nama Allah. Gitu ya, Bu ya? Jadi itu maksudnya kita mengucapkan basmalah di awal setiap amalan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya apa? Memohon pertolongan dan memohon keberkahan dari Allah. Gitu ya, Bu ya? Wafaqanallah jami'an. Baik, kita pahami berikutnya. Ism. Ism itu artinya adalah nama. Ya atau ya? Ism di sini artinya adalah nama. Maksudnya nama di sini nama Allah yang mana? Jika kita mengatakan memohon pertolongan, keberkahan kepada Allah melalui wasilah atau perantara nama Allah. Nama Allah yang mana yang kita gunakan? Maka di sana ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama, innal mufrada al-mudhafa yufidul umum. Ism mufrad, kata tunggal yang mudhaf, kata tunggal yang mudhaf, maka itu menunjukkan makna umum. Umum itu kalau di dalam bahasa Arab itu berbeda dengan nakirah. Kita beberapa kali kalau kita membahas nahwu kita sebutkan nakirah itu bukan umum. Nakirah itu non spesifik. Berbeda dengan istilah umum di dalam bahasa Arab. Umum itu maksudnya umum di dalam bahasa Arab itu adalah mencakup semua jenis dan varian di dalam hal tersebut. Di sini kata ism ini mufrad bentuknya, tunggal bentuknya dan mudhaf kepada lafzul jalalah, lafaz Allah. Maka ini mengandung makna umum. Maksudnya berarti kalau kita katakan bismillah di sini melalui wasilah dengan perantara semua nama-nama Allah yang Allah miliki. Semua, tidak hanya satu, dua, atau tiga, tapi semua nama-nama Allah yang mulia yang Allah miliki. Begitu ya, Bu ya? Wadih? Hafiz. Baik. Wafaqanallah jami'an. Biasanya para ulama itu ketika mengartikan bismillah di sana takdirul kalam sebenarnya jumlah yang sebenarnya itu ada fi'lun setelahnya seperti kita tadi. Bismillahi abda'u. Jadi
Kalau jumlah atau susunan kalimat lengkapnya itu Bismillahi abda'u. Bismillah, saya memulai. Bismillah, saya memulai. Jadi fi'lunnya diakhirkan. Fi'lunnya diakhirkan. Kenapa kok para ulama biasanya kalau menjelaskan makna Bismillah itu fi'lunnya diakhirkan. Bismillah, saya memulai. Pertama, mengharapkan keberkahan. Tabarruk. Tabarruk itu bukan hal yang mutlak haram. Di sini bertabarruk, mengharapkan keberkahan dengan nama-nama Allah. Maka itu hal yang masyru' disepakati. Ya, ini disyariatkan, sepakat semua. Ini bertabarruk dengan nama-nama Allah. Nah, ini makanya para ulama menjelaskan biasanya fi'lunnya diakhirkan kalau jumlah aslinya. Bismillahi abda'u. Bismillah, saya mulai. Dan selain itu juga, kalau fi'lunnya diakhirkan itu maka mengandung makna hasr atau qasr, pembatasan. Pembatasan apa maksudnya? Maksudnya hanya kepada Allah, hanya ada lafaz hanya di sana. Hanya kepada Allah saya memohon pertolongan dan memohon keberkahan. Jadi ada unsur pembatasan itu, tidak kepada yang lain. Kemudian lafzul jalal, Bismillahi, Allah di sana. Sempat kita singgung sedikit tadi tentang lafaz Allah. Lafaz Allah itu dari kata al-ilah, ilah, yang artinya al-ma'bud, yang disembah, yang menunjukkan kata lafaz Allah ini menunjukkan pertama ini menunjukkan nama zat Allah dan menunjukkan sifat yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan nama dan sifat kan. Hanya Allah sajalah yang berhak untuk disembah. Satu-satunya sembahan. Bismillah. Saya memulai amalan ini dengan memohon pertolongan dan keberkahan hanya kepada Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah melalui perantara nama-namanya atau wasilah dari nama. Kata ilah atau Allah di sini kita sebutkan tadi Allah ini adalah nama Allah yang hanya khusus dimiliki Allah saja. Lafaz Allah ini adalah nama Allah yang paling mulia. Lafaz Allah ini adalah pokok dari semua nama-nama Allah. Menunjukkan sifat al-ma'bud. Satu-satunya yang berhak disembah. Mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian berikutnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, keduanya ini sebenarnya adalah nama. Keduanya ini adalah nama juga dari nama-nama Allah. Ketika kita sebut tadi Allah, itu adalah salah satu nama Allah yang paling mulia. Kemudian diikuti lagi. Ar-Rahman Ar-Rahim ini juga nama Allah. Dua-duanya nama Allah. Dan juga menunjukkan sifat. Nama Allah dan juga menunjukkan sifat. Sifat apa? Sifat rahmah. Kasih sayang. Dua-duanya menunjukkan sifat rahmah. Baik Rahman maupun Rahim, dua-duanya menunjukkan sifat rahmah atau kasih sayang. Dan itulah sebenarnya sifat Allah. Dan kita jangan membayangkan bahwasanya sifat rahmahnya Allah, sifat kasih sayangnya Allah itu seperti halnya sifat kasih sayangnya umat manusia. Sifat kasih sayangnya sesama makhluk. Misalkan kita menyayangi binatang peliharaan kita menyayangi keluarga kita, orang tua kita, pasangan kita, anak keturunan kita. Tidak. Semua sifat Allah itu menunjukkan sifat yang paling sempurna dan tidak ada yang menyamai sedikit pun. Bahkan rahmah yang dimiliki makhluk
itu tidak ada seujung kukunya dari rahmat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai tergambar sifat rahmah, kasih sayangnya Allah itu seperti halnya sifat rahmahnya, kasih sayangnya makhluk. Tidak, kalla wa hasya. Sama sekali tidak sama. Wafaqanallah jami'an. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, keduanya adalah nama Allah, termasuk juga nama Allah yang mulia setelah lafaz Allah, dan menunjukkan sifat rahmah atau kasih sayang. Lalu apa bedanya antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Kalau keduanya sama-sama nama dan keduanya sama-sama menunjukkan sifat rahmah, apa bedanya antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Sebagaimana dituturkan oleh Syekh Shalih bin Utsaimin, beliau menjelaskan bahwasanya Ar-Rahman itu maknanya adalah dzur rahmah, asyamilah, al-wasi'ah. Maknanya adalah yang memiliki rahmah, yang memiliki sifat kasih sayang, asyamilah, yang mencakup seluruh makhluk, al-wasi'ah, yang mana sifat rahmah ini sangat luas sekali. Jadi Rahman ini menunjukkan sifat rahmatnya Allah kepada seluruh makhluk, baik yang taat maupun tidak, baik makhluk yang orang-orang kafir maupun orang-orang yang beriman, baik orang-orang soleh maupun orang-orang fajir. Semuanya mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah tidak memberikan kasih sayang, tidak memberikan rahmah kepada orang-orang fajir, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bermaksiat, orang-orang kafir, maka pasti tidak diberikan kesempatan bagi mereka, tidak diberikan kesempatan hidup, tidak diberikan kesempatan untuk bernafas, beraktivitas, dan tidak diberikan kesempatan untuk bertobat. Tapi Allah memberikan rahmat kepada seluruh makhluk. Ini terkandung pada nama Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim ini menunjukkan makna al-musil lirrahmah liman sya'a min ibadihi, yang memberikan rahmat kepada siapa yang dikehendaki saja. Makanya tidak heran beberapa ulama menjelaskan bahwasanya Ar-Rahim ini maknanya lebih khusus daripada Ar-Rahman. Ar-Rahman ini adalah sifat rahmah kepada seluruh makhluk, baik atau buruk. Sedangkan Ar-Rahim ini menunjukkan sifat rahmah yang khusus, rahmat yang berbeda, yang hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman saja dan beramal saleh. Wafaqanallah jami'an. Dan sebenarnya kata Ar-Rahim ini kalau kita artikan tadi al-musil, yang menyampaikan. Berarti di sini juga menunjukkan fi'il. Tidak hanya menunjukkan sifat, tapi juga menunjukkan Allah merealisasikan itu. Allah merealisasikan dalam fi'ilnya kepada makhluk. Wafaqanallah jami'an. Jadi dengan kata lain, Ar-Rahman, Ar-Rahim, tadi kita sebutkan bahwasanya keduanya ini adalah nama dari nama-nama Allah yang menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala, zatnya. Nama itu kan biasanya menunjukkan zat. Kalau kita bilang misalkan menyebutkan orang namanya Ibrahim, oh itu Ibrahim itu orangnya. Kemudian misalkan Joko, dan Joko itu orangnya. Jadi kalau misalkan kita sebutkan nama-nama Allah, itu juga menunjukkan zatnya Allah itu sendiri. Allah itu lafzul jalalah. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu juga. Jadi pertama, ya, itu tadi, keduanya adalah nama dari nama-nama Allah dan menunjukkan zatnya. Kemudian juga menunjukkan sifatnya. Tadi kita sebutkan, menunjukkan sifat rahmah, kasih sayangnya Allah, dan juga menunjukkan dampak dari itu. Bahwasanya Allah merealisasikan sifat ini. Ini tergantung pada kata Ar-Rahim tadi. Karena Allah merealisasikan sifat rahmah itu pada semua af'alullah, pada semua ketentuan-ketentuan Allah, pada semua takdir-takdir Allah. Jadi kita harus pahami, teman sekalian, bahwasanya semua yang Allah telah tetapkan dan tentukan dari syariat, ketentuan syariat,
apapun bentuknya di dalam syariat, ketentuan-ketentuan Allah. Dan takdir, semua takdir yang menimpa kita dan menimpa semua makhluk yang ada, itu semuanya didasari sifat rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Meskipun terkadang di dalam terbatasnya akal manusia, terkadang kita menilai suatu takdir itu tidak mengenakkan. Suatu takdir itu kadang menyakitkan atau membuat sedih terkadang. Namun, itu hanya sebatas di dalam akal manusia karena keterbatasan akal manusia. Namun pada hakikatnya, hendaknya kita orang beriman berusaha memahami dan meyakini bahwasanya semua takdir itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sifat rahmah. Karena pasti yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya adalah yang terbaik bagi semua makhluk. Yang terbaik bagi kita. Dan pasti ada hikmah. Entah itu hikmah itu kita pahami ataupun tidak pada prosesnya. Baik kita pahami pada saat itu atau nanti setelah selesai berlalu. Pasti ada baiknya dan ada hikmah. Maka kita harus berusaha memahami itu dan meyakini itu sebagai orang yang beriman. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Kita harapkan, wahai sekalian, dalam setiap kali kita belajar, menuntut ilmu, selain kita berusaha memahami, tapi kita juga berusaha untuk mengamalkannya dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sebenarnya tujuan utama belajar itu untuk diamalkan. Tujuan utama belajar itu tidak hanya sekedar mengumpulkan data, tidak hanya sekedar mengumpulkan maklumat, pengetahuan, tidak. Tidak ada gunanya data kita kumpulkan, tidak ada gunanya pengetahuan kita tumpuk kalau tidak diamalkan sedikit pun. Sebisanya, setidaknya sebisa yang kita mampu, maka kita berusaha untuk amalkan. Termasuk di sini. Di sini dalam lafaz ta'awud, basmalah, ini mengandung tauhid. Baik tauhid peribadatan, baik tauhid rububiyah, yaitu bahwasanya Allah itu maha menetapkan, menguasai, maha sempurna dalam semua sifatnya dan ketetapan. Dan ini juga mengandung tauhid dalam konteks asma wa sifat, nama dan sifat-sifat Allah. Maka hendaknya ini semuanya kita terapkan, implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Pertama, kita amalkan secara zahir. Kita amalkan secara zahir setiap hal-hal yang baik. Kita mulai dengan ta'awud dan basmalah. Kemudian kita terapkan juga di dalam hati kita. Tidak hanya secara zahir, tapi juga secara batin. Nama-nama Allah, bahwasanya Allah itu satu-satunya yang berhak untuk kita bersandar kepadanya. Satu-satunya yang berhak untuk kita untuk kita ibadahi, satu-satunya yang berhak untuk kita harapkan. Dan Allah itu dalam menetapkan segala hal itu semuanya didasari sifat rahmat. Maka harus kita selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sekali-sekali mempunyai sifat suudzon kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah jami'. Itu sekilas terkait dengan makna basmalah. Hukum membaca basmalah itu apa, Mas sekalian? Hukum membaca basmalah kalau dalam konteks Al-Fatihah maka wajib menurut mazhab Syafi'i. Termasuk di dalam sholat itu harus dibaca basmalah. Sempat kita singgung di pertemuan yang lalu. Basmalah itu wajib karena basmalah itu bagian dari ayat Al-Fatihah. Kalau seandainya basmalah tidak dibaca, maka tidak lengkap Al-Fatihahnya.
tidak sah Al-Fatihahnya. Kalau Al-Fatihahnya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Maka wajib kalau untuk membaca Al-Fatihah, apalagi di dalam sholat. Namun di luar konteks itu, di luar konteks Al-Fatihah dan di dalam sholat, maka membaca basmalah itu hukumnya sunnah. Sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Kapan saja disunnahkan membaca basmalah? Kapan saja disunnahkan membaca basmalah? Maka sunnah membaca basmalah itu dalam semua perkara baik. Baik, maksudnya baik di sini setiap hal yang hukumnya mubah, sunnah, atau wajib. Setiap hal yang hukumnya mubah, maka disunahkan membaca basmalah. Setiap hal yang membaca sunnah, apalagi disunahkan membaca basmalah. Setiap hal yang sifatnya wajib, apalagi maka disunahkan membaca basmalah. Namun pada perkara-perkara yang tidak baik, yaitu yang dihukumi dengan hukum makruh dan haram, maka haram membaca basmalah. Gitu ya Bu Mes. Hal ini didasari apa? Didasari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa abtar, atau dalam riwayat yang lain fahuwa abtar atau ajzam, atau dalam riwayat yang lain aqta. Jadi fahuwa abtar atau ajzam atau aqta, hampir sama makna. Makna hadis itu apa? Kullu amrin dhibalin, setiap hal atau setiap perkara baik. Kullu amrin dhibalin, setiap perkara baik. La yubda'u fihi bismillah, yang tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa ajzam au aqta au abtar. Semuanya maknanya hampir sama, yaitu tidak mendapatkan keberkahan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap perkara yang baik hendaknya kita membiasakan diri untuk selalu memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengan lafaz Bismillah saja, itu sudah mujzi, sudah sah. Kecuali kalau dalam Al-Fatihah harus lengkap. Boleh dilengkapi, maka itu lebih afdal Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak perlu diperdebatkan. Ini yang benar Bismillah aja atau Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah saja, maka itu sudah sah. Kalau sebelum makan Bismillah, sudah sah, itu mendapatkan sunnahnya. Kalau mau dilengkapi, ya lebih afdal Bismillahirrahmanirrahim. Wafaqanallah. Baik, ini pembahasan seputar isti'adah dan basmalah. Qadarullah ternyata sudah jam 7:05, waktu kita sudah selesai, bahkan lebih, dan qadarullah baru satu ayat basmalah saja yang kita bahas. Namun demikian, semoga Allah memberikan keberkahan dalam bahasan kita kali ini. Ada pertanyaan? Makasih kalian sebelum kita tutup. Senin depan masih ada. Bagaimana? Senin depan. Karena kita baru di ayat pertama, maka insya Allah kita lanjutkan di Senin depan. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Bagaimana? Muhammad masih Amin. bisa Senin depan? Insya Allah bisa, Ustaz. Ustaz. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan terlebih dahulu untuk kali ini, supaya tidak berlarut. Ini sudah lewat waktunya. Sudah offset. Saya minta maaf. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayang dimanapun berada. Jika di antara kita yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah dan bertakwa kepada-Nya. Semoga Allah menjadikan
keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan, melimpahkan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridha, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Semoga di bulan Ramadan ini Allah memberikan taufik, pertolongan, dan kemudahan kepada kita semua agar kita bisa betul-betul maksimal beribadah dan beramal saleh di dalam, sehingga kita bisa mendapatkan semua keutamaan Ramadan. Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan Ustaz. Salam. Jazakallahu khairan. Jazakallah khairan.